Bapak Ibu Saudara, melalui kisah tersebut dan pengalaman ini, kedua anak ini menyadari bahwa hukuman, peringatan yang diberikan oleh ayahnya bukan sebagai bentuk kebencian, tetapi sebuah bentuk kasih dan cinta agar anak-anak ini tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran yang sama berulang-ulang, karena ini berhubungan dengan kehidupan masa depan mereka, yang dimana karakter mereka harus dibangun supaya bisa menghadapi zaman ini. Kedua anak tersebut menyadari betapa besarnya cinta kasih si ayah kepada mereka berdua. Seharusnya mereka berdua lah yang dicambuk masing-masing 10 kali, tetapi sang ayah berkata, cambuk ayah masing-masing 10 kali. Kesalahan dan dosa yang begitu besar kita harusnya dihukum oleh karena dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita buat. Tetapi Yesus berkata, aku yang menanggungnya bagimu. Misalnya saudara, setiap kita harusnya menerima 10 cambukan. Ada berapa banyak manusia di dunia ini, Yesus yang terima kesengsaraan dan penderitaan itu ganti kita. Itulah cinta dan kasih Tuhan atas kehidupan kita, begitu besarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terus mengingatkan kita, terus menyadarkan kita, tetapi seringkali kita lupa bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan. Itulah sebabnya Ia peringatkan kita, Ia nasihatkan kita, Ia terus memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengapa Yesus mati di atas kayu salib, mengapa Ia harus berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Berdasarkan Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yang pertama, karena Ia mau menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penderitaan kesengsaraan yang begitu mengerikan diterima oleh Yesus. Sesungguhnya kata firman Tuhan, sesungguhnya sebenar-benarnya bahwa semua itu Ia lakukan untuk menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara, begitu besar cinta dan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kesembuhan fisik bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menderita dan disalibkan, Ia sudah menyatakan mujizat-mujizat yang berulang-ulang kali, ada banyak orang disembuhkan. Kalau di dalam firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu tersembuh, saudara. Itu berbicara tentang bagaimana Ia menanggung bukan hanya penderitaan sakit, tetapi juga penderitaan dosa yang kita lakukan. Dosa membuat kita tidak nyaman. Kalau ada di antara kita yang nyaman berbuat dosa, hati-hati, saudara. Ya, kita sudah mungkin didiamkan oleh Allah. Tetapi kalau kita berbuat dosa tetapi ada rasa takut, ada rasa bersalah, bersyukurlah Roh Kudus ada dalam hatimu. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu salah, sehingga kita tidak dapat sejahtera, tidak dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, karena Roh Kudus mengingatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks firman Tuhan ini kita belajar agar kita tidak salah memahami teks ini. Penyakit dan kesengsaraan yang dimaksud dalam teks firman Tuhan ini secara khusus, penyakit adalah sebagai kata yang sama dengan dosa. Ya, penyakit ini mengacu kepada penyakit dari dosa akibat kejatuhan Adam dan Hawa, merupakan awal dari penyakit masuk ke dalam dunia. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, kita tidak melihat dan tidak membaca Adam demam, Adam kena COVID, kan tidak ada kan? Lalu pileklah Hawa, kan tidak ada begitu. Justru dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, mereka berbincang-bincang dengan Allah. Ya. Ada hubungan yang begitu erat dan intimnya antara manusia dan Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, yang mengalami banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, dan bahkan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, yang diderita akibat dari dosa itu sendiri. Ya, akibat dari dosa yang diterima oleh manusia. Kristus kemudian mengambil dosa-dosa kita, masuk ke dalam tubuhnya sendiri, dan kemudian membawa pergi ke bukit Golgota dan disalibkan di sana untuk membayar lunas segala dosa-dosa kita.
Dialah yang membawa segala kesengsaraan kita, sakit penyakit kita di dalam dirinya ke bukit Golgota untuk disalibkan, agar ia kemudian melunaskan, membayar lunas dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas Rasul Paulus berkata, Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan, kesembuhan secara jasmani dan fisik itu sangat mudah, sangat mudah sekali. Ya. Tetapi yang terpenting di sini adalah kesembuhan secara rohani, Saudara. Itulah sebab di kemudian 1 Petrus menekankan kembali, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur adalah luka-lukanya, kamu telah sembuh. Bekas luka-lukanya tanda bahwa ia telah menerima segala kesengsaraan kita, sakit penyakit kita. Itulah bilur-bilur, Saudara. Bekas-bekas luka, bekas-bekas sayatan-sayatan. Bapak Saudara, saya kembali kepada ilustrasi kita tadi. Pukulan kedua anak tadi yang mengena di punggung ayahnya, mungkin ada bekas luka yang atau goresan yang mengingatkan kepada kedua anak tersebut bahwa bekas luka yang ada di punggung ayah saya adalah oleh karena kesalahan dan pelanggaran yang saya lakukan. Seharusnya saya lah yang terima cambukan itu, tetapi ayah saya lah yang menerima. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurmu, bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tanda luka, sayatan pada tubuh Yesus, Bapak Ibu Saudara, membuktikan cinta dan kasih-Nya kepada kita. Engkau telah sembuh. Kesembuhan jasmani adalah hal yang paling kita inginkan. Manusia cenderung menginginkan kesembuhan jasmani lebih daripada kesembuhan rohani. Dalam doa-doa kita, coba kita pikirkan, Saudara, yang mana yang lebih dominan kita minta? Pasti kesembuhan jasmani, Saudara. Kesembuhan fisik, kesembuhan secara rohani seringkali di belakang. Kita pernah dengar kisah tentang 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri agak jauh karena memang tidak boleh dekat, karena ada aturan mengenai hal itu. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar dan memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka berjalan, Ustaz, mereka berjalan, tubuh mereka menjadi sembuh, dan mereka sangat bersuka cita atas kesembuhan tersebut. Kalau pertama mungkin mereka berjalan dan melihat tubuh mereka sembuh, saya rasa mereka tidak berjalan lagi. Mereka berlomba-lomba menunjukkan diri kepada imam bahwa mereka telah sembuh. Tetapi ada satu orang, Ustaz, dia menyadari bahwa ia telah sembuh. Kemudian ia kembali menemui Yesus dan ia tersungkur di kaki Yesus. Ia sujud di kaki Yesus. Ia mengucap syukur kepada Yesus. Dan orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, melanjutkan perkataan. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, ke-9 orang kusta tadi benar mereka telah sembuh. Telah sembuh fisik mereka secara jasmani. Tetapi orang Samaria ini sembuh secara jasmani dan juga secara rohani. Firman Tuhan katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, inilah yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk kehidupan kita, Saudara. Bukan hanya untuk menyembuhkan fisik kita, lalu jiwa kita masuk neraka. Tuhan mau hidup kita, jiwa kita, roh kita, Dia selamatkan, Saudara, dan memberikan kesembuhan bagi tubuh dan fisik kita. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita, Saudara. Sungguh luar biasa cinta dan kasih Tuhan atas kehidupan kita.
1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan tegur kita, nasihatkan kita, bahkan sembuhkan kita, pulihkan kita, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, janganlah kita hidup di dalam dosa lagi, tetapi hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Nyatakanlah dirimu sebagai orang yang telah dibenarkan. Dan kemudian yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa Ia mengorbankan dirinya? Kemudian yang kedua adalah Ia mati di atas kayu salib karena pemberontakan dan kejahatan kita. Dalam ayat yang kelima firman Tuhan berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditembakkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita baca firman Tuhan ini baik-baik. Tetapi Dia tertikam, saudara, oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan, sudah ditikam, dihancurkan, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas sekali bagaimana keadaan yang Tuhan Yesus alami pada saat itu. Di dalam ayat yang kedua, Yesaya 53 ayat kedua, sebagai taruk Ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan hindari, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadapnya, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Penderitaan, keadaan seperti itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia tertikam, kemudian Ia diremukkan. Bapak Ibu Saudara melihat ada korban yang remuk, saudara, sampai kita tidak sanggup melihatnya. Dan apalagi pada saat itu, ketika Tuhan Yesus dihukum, saudara, orang-orang memandang itu sebagai sebuah hal yang wajar, karena Ia mengaku diri sebagai Mesias. Ya, walaupun orang lain yang mengatakan demikian, engkau adalah Mesias. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat menderita sekali, memandang pun tidak ada yang suka, oleh karena begitu parahnya. Kalau kita melihat di dalam film, ya 12 jam kalau salah itu ya, 12 jam sebelum kematian Yesus itu adalah film yang sangat-sangat itu sebuah gambaran tentang penderitaan Yesus yang sangat-sangat berat sekali. Tetapi kalau dalam Yesaya, saudara, justru lebih berat lagi sebenarnya, lebih mengerikan lagi, sampai orang menutup muka, tidak mau melihat, saudara, karena begitu hancur dan mengerikan sekali. Pada kesempatan pagi hari ini, kita menghayati kematian Kristus dan kebangkitannya. Kematian Kristus di kayu salib adalah akibat dari hasil dosa-dosa kita. Siapa yang membunuhnya? Kita mengetahui bahwa prajurit-prajurit. Siapakah yang memakukan Dia di atas kayu salib? Siapakah yang bersalah dalam hal ini atas hukuman tersebut? Kalau mau jujur, saudara, kitalah sebenarnya memiliki andil di dalam penderitaan dan hukuman tersebut. Setiap kita inilah yang memiliki andil. Dosa kita lah yang membuat mahkota duri di kepalanya. Dosa kita yang membuat tangannya dipaku. Dosa kita yang menyebabkan tombak tembus ke jantungnya. Dan dosa kita yang membuat Ia terpaku di atas kayu salib. Karena dosa kita punya andil atas kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada cara lain bagi setiap kita. Pada kesempatan ini Yesus telah bangkit. Makanya kita mengadakan ibadah, saudara, hari Minggu. Mengapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Karena Jumat, saudara, Jumat Agung, dan kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Ya, kita memperingatinya setiap minggu untuk mengingatkan kita, Yesus sudah bangkit, Dia sudah menderita, Dia sudah mati atas dosa-dosa kita. Sekarang kita boleh hidup
dan memperoleh jaminan keselamatan kehidupan kekal oleh karena Tuhan yang menyediakannya bagi kehidupan kita, bukan karena kebaikan kita. Kalau masing-masing kita, Tuhan katakan, selamatkanlah dirimu masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat selamat, karena Alkitab katakan hanya satu orang yang tidak berbuat dosa, yaitu Yesus. Walaupun dia tidak berbuat dosa, tapi dia mengalami hukuman tersebut. Hanya satu orang, Yesus saja. Bagaimana dengan Musa? Musa pernah melakukan pelanggaran, dan nabi-nabi lainnya. Bahkan Daud sekalipun pernah melakukan dosa dan kesalahan. Pikiran-pikirannya yang dikatakan jauh daripada kebenaran, yang punya pemikiran sendiri, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita melakukan pelanggaran dan dosa melalui tindakan kita, sikap kita, pikiran-pikiran kita yang sia-sia, yang bahaya, yang mengerikan itu, saudara. Penuh dengan dendam dan kebencian dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu menjadi alasan Tuhan bisa hukum kita. Tetapi Tuhan katakan, aku yang menanggungnya bagimu. Besar cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita dalam kita menjalani hari kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa.